FPSB atau Financial Planning Standard Board Indonesia, perencanaan keuangan itu adalah suatu proses ya untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana gitu. Jadi memang semua rencana hidup kita itu kan pasti butuh uang ya Mbak Evelyn ya. Betul banget. Kalau mau menikah butuh uang, Betul. mau jalan-jalan butuh uang. Gitu. Mau lanjut kuliah atau beli rumah juga butuh uang. Oke, pastinya. Oke, berarti emang cukup penting ya Mbak dalam pengelolaan perencanaan keuangan itu buat kita semua. Dan itu nggak putus aja hanya untuk Gen Z nih, bahkan buat kaumku juga kaumku nggak tuh, buat gen milenial juga itu tetap masih butuh ya, karena kan kita masih sama-sama usaha nih buat mencari yang terbaik. Jadi memang pentingnya merencanakan keuangan apa sih gitu ya. Jadi memang ini ada nih artikel dari Coinworks ya. Jadi ada 5 kesalahan millennials yang membuat sengsara di masa tua. Nah kita kan pasti nggak mau nih kita sengsara di masa tua ya. Betul. Nah apa aja sih kesalahan itu gitu ya. Yang pertama itu terbiasa menunda. Kenapa sih terbiasa menunda? Karena banyak milenial yang berpikir ya, masih muda nih, apa Gen Z ya, Gen Z kan lebih muda lagi. Benar banget. Masih muda nih nggak perlu nabung gitu. Nah akhirnya dia nunda. Terus gaya hidup nomor 1. Nah ini mungkin yang paling berat dan paling relate ya. Di masa sekarang ini gaya hidup YOLO sama FOMO itu pasti udah pada tahu nih, you only live once, sama fear of missing out. Takut banget ketinggalan zaman gitu ya. Ini adalah salah satu penyebab yang menjadi milenial sangat konsumtif gitu ya. Jadi kayak konser gitu ya, walaupun kita nggak tahu banget, tapi yang penting kita tuh happening gitu ya. Yang penting kita FOMO, kita ada update beli dulu status tiketnya ya. Gitu ya. Terus pasti jadinya malas berinvestasi nih, karena kan yang kita tahu ya, berinvestasi sejak dini itu mampu membuat masa pensiun milenial pasti lebih terjamin ya. Seperti tadi kata Bu Endang ya, mau sedikit mau banyak itu kan tergantung cara ngelolanya gitu. Jadi terus apalagi nih sering gegabah gimana sih, karena milenial tadi FOMO sama YOLO, jadi mereka tuh sering terburu-buru mengambil keputusan ya. Yang penting nggak ketinggalan zaman. Jadi check out nih, harus war tiket gitu kan. Nah itu jadi dia nggak sering gegabah gitu ya. Dan juga yang paling penting ini tidak memperhatikan kredit atau limit kredit pasti gitu buat kita. Kemarin gitu. 66. Iya, nanti ada 66, nanti ada 77 gitu ya. Nah itu kita harus mindset kita tuh harus benar-benar sadar ya atas limit kredit kita sendiri gitu. Jangan sampai kemampuan keuangan kita ya Mbak ya. Betul, jangan sampai kelebihan ataupun minus ya. Jadi minus terus nanti jadi tutup lubang, gali lubang, itu jangan sampai. Apalagi teman-teman rekan-rekan di UPI pastinya ya, kalau misalkan kita sudah melek keuangan itu bisa dihindari gitu. Jadi kita harus harus mindful mindset ya? selektif untuk ini penting gak sih buat kita check out sekarang gitu kan. Ini keinginan atau kebutuhan sih gitu. Apalagi kadang-kadang perempuan ya terutama kayak aku gak punya baju, padahal baju ini, di lemari banyak banget. Iya benar-benar. Jajan tuh won doang. Betul. Iya, benar-benar. Nah itu salah satu contohnya. Terus gimana nih? Terus kita tuh harus bisa memprioritisasi keuangan kita. Gimana tuh Mbak? Jadi Kira-kira tipsnya? Boleh banget kita berhutang, tapi ada 3 hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil hutang itu, yaitu adalah yang memberikan value added atau contohnya gimana sih, kita misalkan ngambil pembiayaan untuk S2, S3 gitu ya, yang memberikan aktualisasi diri dan juga bagus untuk karir kita. Nah itu boleh dong gitu ya. Ada keinginan untuk masa depan yang lebih baik gitu ya. Kita ngurangin ke kafe misalkan ya, ngopi di kafe gitu ya, dengan alternatif kopi yang lebih murah kan sekarang banyak ya. Terus alokasi itu kita cicil emas nih 200 ribuan per bulan, dan kita bisa dapat 10 gram gitu. Nah itu juga sebenarnya kan hal kecil yang sebenarnya dampaknya nanti besar gitu. Kita delay gratification sekarang senilai 200 ribuan gitu ya, tapi di 5 tahun lagi itu bisa menyelamatkan kita gitu kan ya, untuk dana darurat, untuk nanti ketika inflasi rupiah yang kita nggak tahu 5 tahun lagi gitu.
Iya benar, karena kan kalau kunjungan ke kafe nggak cukup 100.000, 50.000 ya Mbak, benar banget. Terus Mbak. Terakhir itu adalah value over price. Jadi kita nih harus melihat sebuah nilai dari manfaat terhadap harga barang yang kita beli gitu ya, dan atau kualitasnya dibandingkan harga. Ya mungkin kalau misalkan kualitasnya bagus gitu ya, tapi harganya lebih mahal daripada yang kita beli berapa kali tapi harus diulang-ulang gitu kan. Nah mungkin kita lebih mindful aja nih terkait mengeluarkan suatu uang gitu ya untuk suatu barang gitu. Nah pasti berbagi ini pasti tidak akan membuat kita miskin ya, karena banyak riset juga yang menyatakan bahwa berbagi dengan sesama itu adalah salah satu meraih kebahagiaan sejati. Ngerasakan sih Mbak ya, kalau kita sharing something, kita ngebagi sesuatu ke orang lain, itu kebahagiaan orang lain itu menular ke kita gitu kan. Walau dengan hanya kata ucapan terima kasih ya gitu. Terus kita tuh harus bisa memprioritisasi keuangan kita, ya. Memprioritisasi keuangan itu seperti apa sih? Jadi di sini, boleh next slide. Nah di sini tuh kita harus setelah kita gajian gitu ya, karena kan kita gajian udah tahu nih tiap bulan berapa, tanggal berapa nah udah tahu itu juga. bisa kita evaluasi nih sekarang gitu. Yang pertama harus apa sih yang kita keluarkan adalah mungkin sebagai seorang muslim kita mengeluarkan zakat atau infak dulu ya 2,5%. Nah ini ada simulasinya juga ya dengan alokasi 10 juta ya supaya lebih mudah ya. Nanti kan bisa disesuaikan sama kondisi teman-teman. Nah di mana setelah kita bayar zakat atau infak 2,5%, yang kedua tuh apa sih? Yaitu bayar kewajiban kita, atau ketika kita punya kewajiban hutang ya pastinya itu adalah nomor 2 gitu ya. Ini nomornya tuh jangan sampai di skip gitu ya. Nah berapa sih besaran kira-kira cicilan hutang kita? Nah ketika kita punya single salary, kalau bisa jangan sampai lebih dari 40%. Betul. Jadi kita sendiri yang ngitung gitu ya. Terus saving, investasi atau proteksi di sini bisa 10%. Kenapa ini atau nanti ada di next slide ya. Terus baru nih pengeluaran rutin ya atau biaya hidup rutin seperti makan, transport dan lain-lain itu kita masukin ke 30% gitu ya. Terus untuk lifestyle atau keinginan adalah sisanya gitu ya. Sekitar di sini kalau misalkan contohnya di 17,5%. Nah itu plus minus nih ya. Kalau misalkan investasi yang mau dinaikin 20%, oh berarti lifestyle-nya bisa 7,5% atau 10% aja. Nah itu bisa diatur masing-masing. Ini contohnya. Itu kebutuhan dasar dan juga aset kekayaan yang dapat dikonsumsi, di mana ya rumah itu kan kita tempatin gitu ya. Terus juga bisa diwariskan, legacy, dan juga berpotensi sebagai investasi gitu pastinya ya. Ya bisa kita kos-kosin, bisa kita kontrakin ya kan. Terus gimana sih persiapan punya rumah nih, kan nanti angsurannya gede gitu ya. Benar, bisa nggak ya? Terus kita ngecek gitu nih, kita tuh udah siap belum sih untuk KPR, itu penting juga kan ya. Benar. Nah makanya pertama kita harus mendata jumlah aset dan hutang tadi ya, cash inflow, cash outflow. Oh pendapatan saya selain dari gaji bisa dari ini gitu. Terus cash outflow-nya ada hutang kewajiban, terus ada pengeluaran rutin gitu ya. Ketika kita lihat, oh kita nggak minus kok, kita masih ada plus nih gitu. Terus kita simulasi nih maksimal angsuran yang sesuai dengan kemampuan kita. Oh dari gaji yang 10 juta misalkan tadi ya, kita tuh bisa ngangsur nih 4 juta gitu. Oke sekarang bisa ngangsurnya 4 juta gitu. Tapi kita ada angsuran hutang lainnya nih gitu. Angsuran handphone belum selesai gitu. Kalau bisa ya kita selesaikan dulu nih hutang-hutang konsumtif tadi gitu. Kalau udah selesai semua, kita udah gak punya hutang, baru deh kita nih bisa nih untuk mengajukan KPR. Karena kan KPR itu ngambil porsi yang lumayan banyak dalam gaji kita. Nah yang terakhir kita pasti harus mencari bank pemberi KPR terbaik ya, dan juga developernya yang terpercaya kalau misalkan mau di developer gitu. Lebih kecil ya. Ini nanya yang bunga lebih besar. Oke, gak apa-apa. Lebih kecil. Benar. Oke, mungkin bisa dibantu jawab dari Mbak Faiza atau mau Mbak Rita ya? Silakan. Nah untuk Mbak Putri, maksudnya mungkin kalau misalkan yang di rumah cash itu
pembiayaan yang berbasis payroll kita kan ada Mitra Guna ya. Betul. Terus sama yang KPR tadi kita punya BSI Gria Betul. gitu kan. Nah sebenarnya mending mana sih gitu ya. Sebenarnya kalau untuk tujuan yang memang beli rumah ya better sih pakai BSI Gria gitu ya. Karena kenapa sih kita harus pakai BSI Gria? Karena pasti marginnya kita kan nggak ada, mungkin teman-teman kita juga literasi dikit ya tentang bank syariah ya. Karena kan bank syariah itu nggak pakai bunga. Kita akadnya murabahah, jual beli, jadi nanti BSI itu ngambil margin. Margin itu adalah selisih keuntungan yang ditetapkan bank gitu ya sebagai jasa pembiayaannya. Nah marginnya besaran mana sih untuk yang tanpa agunan sama yang beragunan? Nah pasti lebih murah yang beragunan untuk margin yang ditetapkan sama bank. Dan juga untuk BSI Gria sendiri tuh kita ada pilihan yang step up. Step up di mana marginnya itu bisa lebih murah gitu kan. Tadi ya yang millennials kan bisa step up sampai 5 kali. Betul. Nah kita juga ada yang step up 1 tahun, step up 3 tahun gitu ya. Jadi bisa lebih disesuaikan sama kemampuan mengangsurnya Mbak Putri nih gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya itu rumah warisan nempel sama ibaratnya legalitasnya nih kayak kurang legalitasnya belum keluar semua lah gitu ya. Misalkan rumah keluarga lah apa. Nah itu mungkin bisa menggunakan yang Mitra Guna gitu sih. Karena Mitra Guna itu bisa digunakan untuk tujuan apapun yang penting halal. Betul. Gitu. Tapi ketika misalkan memang mau KPR ada developernya udah kerja sama BSI, better BSI Gria. Mungkin ini kalau aku lihat ya ada beberapa pembiayaan kalau di bank nggak consumer untuk KPR doang gitu kan. Kalau misalkan yang pertama misalkan karyawan di UT Group dan YKB UT Group membeli rumah dari Kopkar gitu ya. Nah kalau Kopkar sendiri kita ada di micro small banking juga kita punya kan. Nah mungkin itu nanti bisa kita informasikan ya ke grup terkait ya untuk pembiayaan ke koperasinya gitu. Jadi kalau misalkan ke micro banking ya BSI memberikan pembiayaannya kepada koperasi. Nanti kan koperasi punya hak tuh ya untuk program sendiri untuk menyalurkan pembiayaan koperasinya gitu kan ya kepada anggota. Betul. Nah itu satu tuh ya untuk pembiayaan di micro small banking. Nah terus ada developer di backup kerjasama dengan BSI. Nah itu yang tadi disampaikan juga nih sama Mbak Rita bahwa kita tuh ada juga kok kerjasama sama developer gitu, mau yang FLPP ataupun yang komersil. Mungkin nanti kita bisa cek ya yang dimaksud develop di Cakung tuh siapa, misalkan developer Mitra atau Ciputra atau apa gitu. Nanti kita cek nih di BSI udah kerjasama atau belum, ataupun kalau misalkan nanti bisa dikerjasamakan, nanti bisa kita inisiasi juga nih gitu ya. Nanti kita cek developernya. Ketika developernya memang bisa kerjasama sama BSI sesuai kriteria BSI, ya udah nanti BSI yang kerjasama sama developer. Nanti BSI tinggal ngambil BSI Grianya atau FLPP-nya nih kepada BSI dari karyawan langsung gitu ya. Nah kalau yang ketiga developer bekerjasama dengan dan BSI bekerja sama dengan Kopkar. Sebenarnya sih kalau misalkan kita kayak three parts gitu, itu sepertinya sih kayak tadi aja pilihannya antara developer sama koperasi, koperasi sama BSI kita kerja sama small pembiayaan small, atau ya BSI kerja sama developernya. Nanti nasabah langsung ke BSI gitu ya. Itu lebih memungkinkan yang skema yang udah ada. Betul. Karyawan membeli rumah dari Kopkar gitu ya dengan sistem cicilan jangka panjang. Itu sebenarnya nomor 1 sebenarnya sama dengan nomor 4 ya. Betul. Jadi nanti dibelikan pembiayaan mikro smallnya ke koperasi, nanti koperasi yang menyalurkan pembiayaan. Sebenarnya insya Allah juga Bank Syariah Indonesia kita kan no riba juga ya, karena kan kita ngambilnya margin gitu ya. Dan juga kita juga diawasi sama Dewan Pengawas Syariah, dan semua program kita itu harus persetujuan MUI juga gitu loh. Jadi sebenarnya Bank Syariah sendiri insya Allah ibaratnya nggak riba juga gitu ya.
Gitu sih. Dan juga tadi hidup tenang ya, insya Allah kan akadnya tadi dari awal sampai akhir kan Iya, nanti betul. udah tahu nih Udah tahu. angsurannya, jadi insya Allah tenang juga dong gitu Kita ya ngomongnya sebagai step up ya nasabah. Mbak ya? Iya, Ah, step oke. up sama single price tuh kan yang angsurannya tetap, terus angsuran berjenjang atau yang step up, bisa juga ada pilihannya gitu. Iya, tapi yang jelas kita semua udah tahu di akad Di awal, awal di benar. akadnya. Beda hal dengan floating ya. Kalau Betul. floating kan Sudah kayak terencana ya. benar sudah terencana. Kalau floating kan deg-degan ya, Iya. sesuai dengan BI rate naik nih betul, BI kemarin apa plus 6,5%. Wah, itu udah berapa belas gitu ya. Nah, itu kan pasti deg-degan ya, dan Wah, juga ya jadi nggak terencana tadi betul, gitu betul, keuangan betul, kita. Betul, betul. Nah, pastinya ya kita akan BI checking atau IDEP nih sekarang namanya. Terus kayak BI checkingnya bermasalah nih, gimana selanjutnya? Nah, mungkin balik lagi ke perencanaan keuangan yang tadi awal ya, di prioritisasi. Jadi kita tahu nih kita mau membereskan angsuran-angsuran kita lah di tempat lain. Nah, kita bikin tabungan tadi ya yang terpisah gitu ya. Kita memang harus komit ya, harus komit ada pos-pos yang kita kurangin gitu loh. betul. Apa itu dari kita menghemat uang sakunya, uang makannya gitu ya. Biasanya kita makan di restoran seminggu sekali, ya mungkin kita kurangin nih karena kita harus nabung nih untuk melunasi hutang kita. Betul. Gitu. Nah, ketika misalkan atau juga kita merelakan sebagian aset, itu juga bisa dilakukan. Misalkan kita punya emas, emasnya bisa kita gadai ke BSI juga kita bisa. Oh, BSI itu bisa ya? gadai emas, Iya. boleh perhiasan, boleh LM, itu sama ya per 4 bulan, dan nanti ada jasa titip. Nah, tapi menariknya memang kita tuh lebih murah dari kita satu-satunya yang ada di bank syariah, dan juga kalau misalkan di market kita tuh jasa titipnya paling murah gitu. Salah satu way outnya gitu ya. Jadi kita bisa, kita punya emas nih, perhiasan atau LM, ya udah kita gadai dulu deh kalau emang buat mau kita dijual. nutup. Betul. Nah, kita nutup utangnya sampai, atau biasanya lembaga keuangan itu punya step-stepnya nih. Misalkan kita nggak mampu nih ngangsur segini, bisa nggak di restro gitu. Biasanya tuh restro kayak ngurangin angsuran, terus diperpanjang jangka waktunya gitu-gitu lah. Atau memang ya tadi ya, kita menjual aset untuk menutup hutang. Betul. Nah, ketika nanti kita udah bersih nih dari hutang-hutang konsumtif atau hutang-hutang sebelumnya, kita bisa nih ngambil pembiayaan gitu ya. Kalau misalkan mau beli rumah ya bisa ngambil basic ria, atau kita misalkan mau modal tadi ya, mau nambah penghasilan nih, mau buka franchise, kita bisa nih ngambil yang mitra guna setelah berpayroll. Kita ngambil yang mitra guna pembiayaan. Nah, itu kan uangnya bisa digunain ini untuk usaha. Betul. Gitu sih. Oke, berarti tetap ya melalui BI checking dulu. Pasti. Cuma ya tadi saran dari Mbak Feja juga, semoga sebelum BI checking mungkin gimana caranya biar nggak bermasalah, yaitu dia lunasi dulu hutang-hutang yang konsumtif ya gitu. Jadi biar kedepannya lancar-lancar aja.